pagi anak-anak, senang kembali bisa berjumpa di ibadah devosi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebagaimana biasanya, kita akan devosi terlebih dahulu. Tapi sebelumnya Miss Nelly mau mengajak setiap kita untuk berdoa. Silakan anak-anak ambil posisi berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi ini, untuk segala kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan masih mengizinkan kami bisa devosi di pagi ini bersama-sama. Bantu kami Tuhan dan tolong kami agar kami mengerti setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Demi nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak, hari ini kita akan membahas satu bagian Alkitab yang cukup menarik. Dan sebenarnya kalian sudah sering mendengarkan ini di sekolah minggu atau mungkin di devosi ketika sekolah. Ceritanya adalah tentang Abraham. Oke, fokus kita saat ini adalah tentang bagaimana Allah menyediakan. Nah, tapi sebelumnya Miss Nelly mau mengajak kita untuk membaca satu bagian dari firman Tuhan. Silakan dibuka Alkitabnya dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Oke, Miss Nelly akan baca, anak-anak boleh memperhatikan Alkitabnya ya, sambil mengikuti Miss Nelly dalam hati. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan," firman-Nya, "ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia. "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kuapa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian,
dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Oke. Nah, anak-anak, melalui pembacaan firman kita pada pagi ini, ada beberapa hal yang ingin Miss Nelly sampaikan, yaitu mengenai iman Abraham. Iman dan penyerahan Abraham kepada Allah diuji seberat-beratnya. Itu bukan hal yang gampang ya, ketika Abraham harus mengorbankan anaknya sendiri. Nah, Allah memerintahkannya untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat bertentangan dengan akal sehat sebagai manusia ya. Dan sebagai seorang bapak, bagaimana mungkin dia tega memberikan anaknya untuk dikorbankan. Nah, dari kisah Abraham, kita menemukan 3 ujian iman yang besar. Yang pertama, panggilan untuk memisahkan dirinya dari keluarganya, negerinya, tanpa mengetahui tujuannya. Yang kedua, tuntutan untuk mempercayai Allah akan menggenapi perjanjiannya, walaupun penggenapan perjanjian itu tidak tampak selama 25 tahun. Ini tentang janji Allah akan keturunan Abraham. Dia menunggu 25 tahun hingga akhirnya dia mendapatkan Ishak ya. Lalu yang ketiga, perintah untuk mempersembahkan Ishak, putra yang dijanjikannya itu. Itu yang sudah kita baca di sebelumnya. Fokus kita sekarang pada yang nomor 3, tentang Abraham mempersembahkan Ishak. Nah, pada Kejadian 22 ayat 2, Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan anaknya. Nah, dari bagian ini ada 2 hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama. 2 pertanyaan yang mungkin bergejolak dalam Abraham pada saat itu ya. Yang pertama adalah, apakah kasih Abraham kepada Allah lebih besar daripada pada anaknya? Yang kedua, apakah harapan Abraham mengenai penggenapan janji itu masih ada pada Allah atau sudah beralih kepada Ishak anaknya? Nah, melalui ini Allah ingin menguji Abraham. Apakah Abraham benar-benar mengasihi Allah dengan segenap hatinya? Sebenarnya kalau kita pelajari lebih lanjut lagi, Allah sebenarnya tidak menghendaki kematian dari Ishak, tetapi Allah ingin menguji bagaimana iman Abraham kepada Allah. Nah, lalu pada ayat kelima kita melihat satu hal yang menarik, yaitu kita bisa lihat di Alkitab masing-masing ya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Kata kami berarti diasumsikan Abraham dengan anaknya ya. Nah, Abraham berkata bahwa ia dan anaknya akan kembali. Ini merupakan satu kesaksian iman yang luar biasa. Wow, luar biasa sekali ya. Padahal jelas-jelas dari awal kita baca Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, tetapi pada bagian ayat ini kita melihat bersama-sama Abraham berkata, kami akan kembali. Nah, Abraham tahu rencana Allah yang terbaik. Hal ini menunjukkan satu kesaksian iman dan keyakinan bahwa janji Allah akan dipenuhi melalui Ishak. Allah akan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah dan membuat keturunannya menjadi sangat banyak. Nah, keturunan yang dimaksud ialah keturunan yang berasal dari Ishak. Begitu. Lalu kita perhatikan lagi ayat 8. Dituliskan juga bahwa Abraham berkata kepada Ishak, Allah yang akan menyediakan. Wow, makin dipertegas lagi ya, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Allah yang menyediakan atau yang sering ditulis dengan Jehovah Jireh merupakan nubuat
untuk menunjuk pada korban pengganti seekor domba jantan yang disediakan oleh Allah. Hal ini merupakan bayang-bayang dari penggenapan janji Allah yang akan dinyatakan melalui Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah bagi penebusan dosa manusia. Jadi sebenarnya kejadian ini pada akhirnya akan merujuk di perjanjian baru ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dan akhirnya mati untuk menebus dosa manusia. Nah, dari iman seorang Abraham kita belajar bahwa percaya kepada Allah tidak hanya percaya, tetapi bagaimana kita mempercayakan keseluruhan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tidak sebatas kata-kata misalnya mengatakan, oh saya percaya kok sama Tuhan. Tidak, tapi ada tindakan nyata, yaitu mempercayakan keseluruhan hidup kita kepada Tuhan. Begitu ya. Lalu yang kedua yang kita bisa pelajari adalah Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan umatnya. Sebagai umat Allah, kita percaya bahwa rencana-rancangan Allah adalah yang terbaik untuk kita. Kita tidak perlu meragukan kuasa Tuhan. Tuhan yang akan menyediakan segala keperluan kita. Nah, selain itu dari kisah Abraham, kita melihat bahwa Abraham sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Bahkan kita bisa lihat dia sampai rela mengorbankan Ishak anaknya ketika Tuhan memerintahkan itu ya. Nah, dari hal di atas kita diingatkan kembali untuk menuruti perintah Tuhan dan yakin akan janji Allah sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan. Contohnya adalah yang pertama, mari kita menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi ketika devosi, mari anak-anak semua misalnya ajak untuk sungguh-sungguh devosi, tidak hanya sekedar menonton saja video devosi yang sudah disediakan guru, tidak hanya melihat begitu saja, tapi mari sungguh-sungguh kamu sediakan hati yang mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu yang kedua, mari kita juga belajar dari Abraham bersikap sabar. Memang sabar adalah hal yang sangat sulit sekali, tapi kembali lagi kita diingatkan untuk belajar sabar dalam menanti janji Tuhan. Lalu yang ketiga, mencintai Tuhan lebih dari apapun. Maksudnya di sini adalah kita bisa mencintai Tuhan lebih dari berhala-berhala kita sendiri. Berhala yang misalnya dimaksud bukan seperti berhala menyembah patung atau yang lainnya. Mungkin kita punya berhala lain seperti kecanduan main games atau kecanduan nonton drakor sampai akhirnya lupa waktu, kecanduan yang lain-lain begitu ya, sampai akhirnya kita meninggalkan waktu kita untuk devosi, hingga akhirnya kita juga tidak bisa fokus belajar, tidak bisa ibadah. Nah, mari sekarang kembali belajar untuk mencintai Tuhan lebih dari apapun. Nah, demikianlah devosi kita pada pagi hari ini. Miss Nelly berharap anak-anak semua bisa mengingatnya, bahkan juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, Tuhan selalu menyediakan segala sesuatu yang kita perlu. Belajar untuk bergantung dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari tutup Alkitabmu, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami kembali dari satu bagian firman Tuhan, dari kisah seorang Abraham, di mana kami belajar untuk terus percaya dan bergantung kepada Tuhan. Ajarkan kami Tuhan bagaimana kami bisa mempercayakan keseluruhan hidup kami ke dalam tangan Tuhan dan betul-betul berharap hanya kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak kami di sekolah ini, meskipun juga mereka masih kecil, tapi biarlah Tuhan mereka juga bisa belajar, percaya dan bergantung kepada Tuhan. Ajarkan mereka juga untuk bisa mencintai Tuhan lebih dari hal-hal lainnya dan bisa sungguh-sungguh mengerjakan tanggung jawab mereka dengan baik.
Bapak yang baik, pada pagi hari ini kami juga akan memulai proses pembelajaran di sekolah kami meskipun secara virtual. Tolong kiranya Tuhan yang memberkati setiap guru-guru yang mengajar, setiap orang tua yang juga mendampingi anak-anak di rumah, dan juga setiap anak-anak kami. Kiranya Tuhan yang menolong mereka dalam setiap keterbatasan yang kami alami. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan juga di atas segalanya ampuni kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, terima kasih anak-anak untuk waktunya sudah mendengarkan devosi pada pagi hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bye.